Sejarah Proklamasi. Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 ketika bangsa Indonesia secara resmi menyatakan kemerdekaannya. Meskipun kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua menjadi salah satu latar belakang penting yang mempercepat proses tersebut, kemerdekaan Indonesia bukanlah sebuah hadiah yang diberikan langsung oleh Jepang. Kekalahan Jepang. Peranan kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua pada tanggal 6 Agustus 1945. Sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat yang menurunkan moral dan semangat tentara Jepang di seluruh dunia. 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki, memaksa Jepang untuk menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Rangkaian peristiwa menuju proklamasi. Pertemuan dengan Marsekai Terauchi pada tanggal 10 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Mereka diberitahu bahwa pasukan Jepang berada di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 12 Agustus 1945. Marsekal Terauchi mengumumkan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan. Desakan dan peristiwa Rengas Dengklok. 2 hari setelah pertemuan di Dalat, saat Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air Dalat, Sultan Syahrir mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Soekarno belum yakin bahwa Jepang benar-benar telah menyerah dan proklamasikan kemerdekaan pada saat itu dapat menimbulkan konflik yang besar. Pada tanggal 14 Agustus 1945, di Jepang menyerah kepada sekutu namun masih menguasai kekuasaan Indonesia. Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pejuang Rengas Dengklok terjadi. Para pemuda pejuang termasuk Khairul, Saleh Sukarni, Bikana, Sudarsositi, dan lainnya, membawa Soekarno, Fatmawati, dan Guntur, anak mereka yang berusia 9 bulan, ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sana, mereka meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang Indonesia siap untuk melawan Jepang. Setelah peristiwa Rekelstock, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mereka bertemu dengan Mayor Jenderal Augustus Nusumura, Kepala Reskemen Urusan Umum Pemerintah Militer Jepang. Nishimura mengungkapkan bahwa Jepang harus menjaga status quo dan tidak dapat memberi izin untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia seperti yang dijanjikan oleh Bermakal Terhusin di Dalat. Soekarno dan Hatta menyelesaikan keputusan Studio menuju ke rumah lokasi mode untuk melakukan rapat yang guna menyiapkan Leo proklamasi. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 atau sekarang Jalan Proklamasi nomor 1. Acara proklamasi dimulai. Pada pukul 10 pagi, Soekarno membacakan teks proklamasi dan pidato setelah sesingkatnya. Kemudian bendera merah putih oleh dijahit Ibu Fatmawati
dikebarkan oleh prajurit peta yang bernama Madlev Hendra yang dibantu oleh Suparjo dan seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Setelah bendera dikibar, lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh semua hadirin. Bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Proklamasi Nasional hingga saat yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 45. Dengan demikian terbentuklah pemerintahan negara Kesatuan Indonesia berbentuk republik kedaulatan di tangan rakyat yang berhasil secara sukarela oleh majelis pemusyawaratan rakyat MPR yang akan dibentuk kemudian. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Presiden dan Wakil Presiden. Setelah usulan dari Muhammad Hatta dan persetujuan dari PPKI, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang pertama, Presiden akan diambil sumpahnya oleh sebuah komite nasional. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Teks proklamasi yang disusun dengan cermat dan kesungguhan para pemimpin pada saat itu menjadi landasan dasar pembentuk negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan momen penting yang harus dihargai dan diingat oleh setiap generasi Indonesia sebagai simbol perjuangan dan semangat kebangsaan.